Hai guys, balik lagi bersama anak magang Jonathan di sini. Gue tuh sempet kayak browsing file baru di marketplace. Soalnya kemarin di akhir tahun tetap aja ada brand yang asik untuk ngerilis produk baru. Dan gue kaget ketika Pressplay memutuskan untuk ngerilis mouse terbarunya di akhir tahun, yaitu Pressplay Nova V2. Karena mungkin buat kalian ngikutin, Pressplay sebenarnya sempat ngeluarin mouse yang namanya Nova, di mana mouse itu cuma mouse wireless dengan bentuk ergo dan juga punya desain bolong-bolong. Nova versi pertama sih sebenarnya nggak didesain sebagai mouse gaming karena punya detail sensor yang kurang jelas dan beratnya bisa dibilang nggak ringan-ringan banget. Jadi benernya mouse itu cuma cocok buat kalian yang kepengen cari color matching setup buat ditaruh di atas meja kalian. Tapi Nova V2 yang kali ini punya spesifikasi yang jauh lebih menarik karena sensornya udah ditulis menggunakan PAW3325 dan beratnya sudah di bawah 90 gram. Dan yang paling menarik kalau kalian lihat tulisannya itu punya detail namanya wireless gaming mice. Menarik kan? Tapi nih ya, ada satu hal yang bikin gue penasaran ketika ngelihat produk yang satu ini. Soalnya kalau ngelihat soal bentuknya sama dimensinya itu gimana ya? Kayak mengingatkan gue akan sebuah produk dari brand lain. Cuman yang gue nggak nyangka ketika gue lihat produknya di marketplace itu udah kejual sampai 800 unit plus. I mean kayak gimana caranya Nova V2 ini sangat laku? Apa sih sebenarnya yang bikin semua orang berbondong-bondong ngebeli mouse yang satu ini? Nah, kalau kalian penasaran sama jawabannya dan mungkin baru nemuin channel ini, boleh dong bantu kami. Scroll dikit ke bawah, itu dipencet dulu tombol subscribe-nya. Karena kami setiap hari itu ngebikin video terbaik soal rekomendasi gaming gear atau mungkin video analisa kayak Pressplay Nova yang satu ini. Dipencet lonceng belnya juga boleh, supaya setiap kali kami ngeluarin video terbaru bisa langsung masuk ke notifikasi inbox kalian. Oke, balik lagi ya ngebahas soal Nova. Karena penasaran, akhirnya gue pencet aja tuh add to cart, ya kan? Soalnya kami tuh pengen mastiin sesuatu. Kami tuh pernah review di studio tuh yang namanya kalau nggak salah Sades Oculus S30. Pas dilihat-lihat, kok punya spesifikasi sensornya sama, habis itu harganya beda dikit, bentuknya juga kalau lihat fisiknya mirip. Dan kalau misalkan kalian penasaran, kita tuh sebenarnya udah sempet taruh unboxing kalau kalian follow kayak TikTok atau mungkin Instagram kita di Reels, baik juga di short video. Kalau kita sempat unboxing itu Nova V2. Jadi akhirnya gue udah beli, barangnya sampai tangan gue, terus gue unboxing. Habis itu gue pelototin. Lama banget. Apakah bener Nova V2 itu mirip sama Sades Oculus S30? Well, ada perbedaannya. Satu, Nova V2 datang dengan warna putih, karena Sades Oculus S30 cuma datang dengan warna hitam. Jadi basically kalau kalian kepengen beli antara kedua mouse ini, sebelum mungkin gue baca di kolom komentar ada yang nanya, sama gak sih atau mana yang lebih bagus? Ya dari segi kualitas keduanya sama-sama oke lah gitu. Bedanya yang satu hitam, yang satu putih, gitu aja sih. Tapi apa iya? Apa bener yang membedakan kedua mouse ini cuma warna doang? Karena kalau dari pendapat gue ya, menurut gue Nova V2 punya eksekusi yang jauh lebih baik dibandingkan dengan Sades Oculus. Sebelum kalian bingung, ini konteksnya tuh dari sisi penjualan online. Soalnya Nova V2 itu belum dirilis 1 bulan dan udah berhasil ngejual berapa? 845 unit pas kita nulis skrip ini. Dan Sades Oculus udah rilis dari kayak tengah tahun lalu dan penjualannya tuh jauh lebih lesu. Perlu diperhatikan ya guys sebelum kita lanjut ke videonya. Yang mau gue bahas di video kali ini adalah kenapa performa penjualan secara online marketplace-nya itu jauh lebih bagus. Karena menurut gue Sades punya gaya jualan berbeda dari Pressplay. Mereka itu lebih dekat biasanya dengan iCafe sehingga mereka punya network distribusinya sendiri. Dan kalau misalkan gue bahas sampai ke situ, menurut gue video ini akan menjadi mata kuliah. Jadi video ini ingin menjawab sebuah pertanyaan yang menurut gue cukup simpel. Kenapa Pressplay Nova V2 mempunyai performa jualan secara bagus di online marketplace kalau dibandingkan dengan Sades Oculus, padahal bisa dibilang produknya itu 11-12. Apa sih sebenarnya yang bikin Nova V2 ini bisa lebih sukses? Hal pertama yang menurut gue menjadi penentu adalah branding. Ini adalah faktor penting yang menurut gue membuat Nova 2 menjadi sangat sukses. Soalnya Pressplay itu sebagai brand memberikan perspektif sebagai brand lifestyle, di mana mereka ingin menyediakan produk teknologi modern yang biasanya digunakan sehari-hari. Dan mereka memulai itu dari menjual dompet dan secara perlahan merambah ke dunia peripherals dengan menyediakan keyboard dan juga mouse. Menurut gue, Pressplay itu memberikan presentasi yang sangat bagus
bagus ketika mencoba merilis sebuah produk, mulai dari foto produk yang bagus, promosi di Instagram, dan juga memberikan showcase macam seperti video YouTube ketika mereka sedang berencana untuk merilis produk baru. Dan semua presentasi ini memberikan keyakinan yang tinggi terhadap para penggunanya untuk tertarik dan juga ingin untuk membeli produknya Pressplay, karena semua dilakukan dengan sangat rapi dan juga sangat elegan. Dan menurut gua, kualitas dari presentasi marketing itu sangat penting untuk menentukan apakah pengguna tertarik atau percaya untuk membeli produk kalian atau enggak. Di sisi lain, kita punya Sades, sebuah brand viral yang biasanya menyediakan produk dengan SKU yang sangat beragam. Tadi kan gue sempat bilang, Sades itu sebenarnya lebih dikenal di ranah iCafe karena biasa menjual produk dengan kuantitas yang sangat besar. Dan mereka sih akhir-akhir ini lagi mencoba memberikan kualitas yang lebih tinggi terhadap produk mereka, dan itu bisa dilihat dengan jumlah produk Sades yang akhir-akhir ini lagi kita bahas di channel Cranky Tech. Menurut gue, Sades ini namanya cuman kurang dikenal aja di kalangan entusias. Soalnya mereka kalau lagi kepengen belanja produk, contohnya kayak mouse, itu pasti perlu janji atau jaminan bahwa produk yang mereka beli itu nggak abal-abal dan punya kualitas yang bagus. Jadi harusnya Sades itu memberikan penekanan yang lebih dalam atau mungkin penekanan yang lebih luas supaya lebih dikenal lagi. Karena menurut gue penekanan ini sangat penting untuk meyakinkan pengguna untuk berani membeli produk baik dari Sades ataupun dari Pressplay. Kalian pengen tahu kenapa branding itu penting? Karena branding itu bisa menentukan target audiens kalian. Semakin luas target audiens yang ingin kalian capai, maka potensi penjualan juga semakin naik. Dan karena Pressplay memberikan branding lifestyle, makanya target audiens mereka itu cukup luas. Kami sih sebenarnya dari Cranky Tech sempat iseng melakukan market research sih, cuma penasaran pengen tahu produk apa yang laku dan juga produk yang gak laku di pasaran. Dan kami menemukan bahwa kata kunci yang jauh lebih umum, macam seperti produktivitas, itu bisa menjual lebih banyak target audience dibandingkan keyword seperti gaming atau custom hot swap keyboard. Hal kedua menjadi faktor penting selanjutnya adalah timing. Karena menurut gua merilis produk di tanggal tertentu, khususnya segmen budget, itu menurut gua sangat penting. Karena kalau misalkan kalian sampai salah langkah, waktu rilis bisa aja produk kalian nggak ada yang tahu karena nabrak sama rilis produk orang lain, dan mungkin pengguna malah lebih hype dan ngomongin produk tersebut daripada ngomongin rilis produk kalian. Coba ya kita belajar dari rilisnya Sades Oculus. Kalau gue nggak salah ingat, mouse yang satu ini tuh dirilis sekitar pertengahan tahun 2021 yang lalu. Dan kalau gue nggak salah ingat, itu tuh nggak nabrak lah sama rilis dari brand besar macam seperti Logitech, Razer, dan juga brand lainnya. Dan selain Cranky Tech, juga ada beberapa reviewer channel lain yang review produk ini dengan jarak yang cukup berdekatan. Tapi sayangnya kita nggak bisa memberikan kayak perhitungan yang cukup akurat antara dampak review dengan penjualan. Tapi kalau kita perhatiin, pas skrip ini ditulis, itu penjualan terbesar datang dari toko official Sades yang menjual sebesar 146 unit. Dan kalau ditotal sama toko lain, kemungkinan mungkin bisa dibilang jual 200 plus lah ya. Nah, di sisi lain kita punya Pressplay Nova V2. Belum ada yang review sama sekali di YouTube kecuali channel officialnya Pressplay. Baru rilis kurang lebih sekitar 1 bulan dan udah kejual 845 unit. Gue tuh gak bisa menganalisa gimana caranya Pressplay Nova V2 bisa kejual segitu banyak dalam waktu yang sangat singkat. Dan gue juga ngeliat detail yang cukup menarik ya ketika ngelihat produk yang satu ini. Coba nih gue bacain ya. Di sini tertulis, Nova V2 Wireless Gaming Mouse, semua stoknya sudah V2, nggak ada lagi yang V1. Apa jangan-jangan link produknya itu digabung ya sama penjualan produk Nova yang generasi pertama, makanya nilainya tuh ajaib banget. Gue selama penulisan skrip ini tuh kayak dihantui gitu, karena angka yang fantastis ini yang bikin gue akhirnya memutuskan untuk bikin video ini. Dan gue liat nggak ada yang bahas sama sekali bagaimana fenomena ini sangat ajaib. Gimana caranya dalam 1 bulan lu jual 800 unit, itu kan hebat banget. Artinya begitu banyak orang tuh kayak terkait untuk kepengen beli mouse yang satu ini. Jadi nggak bisa ditahan nih. Akhirnya kami dari tim Cranky Tech iseng dong nanya ke Pressplay, bro, ini beneran lu jual Nova V2 800 unit dalam waktu kurang dari sebulan? Atau mungkin digabung sama yang versi pertama? Ternyata setelah ditanya, emang bener itu memang produk yang sama kayak ditaruh V2, jadi penjualannya tuh bisa dibilang combine. Tapi walaupun itu kombinasi, kalian tahu nggak Nova V2 kejualnya berapa? 350 unit. Itu menurut gue tetap impresif walaupun mungkin nggak seimpresif 800 unit yang tadinya kita udah kayak gadang-gadang. Dalam kurang 1 bulan, Nova V2 bisa menjual hampir 2 kali lipatnya dari Sades yang udah rilis 7 bulan yang lalu. What? Oke, fine. Jadi sebenarnya lakunya bukan 800 unit, tapi 300 unit plus-plus.
Menurut gue tetap impresif sih, dalam waktu kurang dari 1 bulan itu tetap penjualannya hampir 2 kali lipat lebih gede daripada brand sebelah yang bentuknya sama. Dan gimana caranya ya? Dan menurut gue itu terletak karena posisi timingnya dirilis di akhir tahun. Ingat soal branding, Pressplay itu fokusnya produktivitas, itu kemungkinan nyangkut ke orang-orang yang kemungkinan bekerja. Karena produktivitas, dan kalau orang bekerja itu rata-rata digaji, dan di akhir tahun ada yang namanya bonus, jadi punya uang berlebih, ada mouse baru, terjangkau, sensornya cakep, siapa yang nggak mau beli. Beda sama segmen gaming yang kalau misalkan mungkin yang beli orangnya lebih muda, itu kan nggak kerja, jadi mereka masih nabung dari uang jajan. Siapa yang tahu uang jajan mereka bisa ketumpul untuk bisa beli produk. Artinya nggak bisa diprediksi lah kapan mereka bisa beli, di akhir tahun, di tengah tahun, di awal tahun, habis Imlek. Tapi kalau mouse yang satu ini bisa diprediksi. Dan kalau kalian penasaran, Nova V2 itu juga dijual lebih murah daripada Surface Oculus, sekitar 10-20 ribu lebih murah. Jadi posisinya tuh menurut gue strategis banget. Jadi sejauh ini udah terbukti ya, branding sama timing itu bisa menentukan penjualan sebuah produk itu bisa lebih cepat, lebih sukses, atau bahkan lebih gede dalam waktu yang relatif cukup singkat. Tapi menurut gue ada satu strategi lagi yang dilakukan Pressplay untuk membuat semuanya jauh lebih manis dan memaksimalkan penjualannya. Dan menurut gue, langkah ketiga yang dilakukan sama Pressplay adalah digital ads. Karena Pressplay ini adalah sebuah brand yang berfokus untuk berjualan di marketplace online aja, alias nggak perlu jualan offline. Jadi mereka tuh nggak perlu musingin faktor kayak harus ngedistribusiin produk mereka ke toko, atau mesti mikirin soal bikin network distribusi. Karena semua yang dilakukan secara online, artinya Pressplay itu bisa memfokuskan budget yang lebih besar untuk digital marketing. Mau itu lewat platform seperti social media, atau sampai platform marketplace. Masalahnya gue nggak pernah menempatkan diri gue sebagai pengguna dan kayak nge-search produknya Pressplay. Jadi gue nggak bisa bukti ini secara konkret apakah strategi ini beneran dilakukan sama Pressplay atau enggak. Ternyata gue tuh sempet muter waktu bikin skrip ini dan nanyain beberapa temen gue yang lagi keranjingan sama keyboard. Menurut dari cerita mereka, kalau ketahuan di sosial media kalian tuh lagi demen sama keyboard, udah ngerti nih misalkan Instagram, lu tuh pengennya nih keywordnya keyboard. Itu dalam waktu singkat langsung melayang semua iklannya Pressplay, mulai dari keycap, deskmat, keyboard, dan semua produk lainnya itu langsung kena. Dan bahkan Luis juga cerita ketika gue sharing soal bikin skrip, ternyata dia juga suka browsing dan juga memang terbukti dia juga kena iklannya kalau memang browsing soal keyboard. Kalau menurut gue, dari semua testimoni yang gue kumpulin baik dari teman-teman gue yang lagi keranjingan hobi belakangan ini, sama lu sendiri, itu membuktikan bahwa memang Pressplay melakukan strategi digital marketing untuk bisa menggait orang-orang yang lagi sibuk browsing di dunia maya. Karena menurut gue dengan kondisi pandemik, ini browsing di social media dan marketplace adalah tempat paling prima untuk belanja kilafan khususnya peripheral. Dan menurut gue ini adalah strategi terakhir untuk memberikan pemanis terbaik lah untuk memaksimalkan sales dan membuktikan memang Nova V2 itu sukses karena strateginya itu banyak dan juga sudah diperhatikan dengan baik. Satu bonus buat kalian yang mungkin nggak gitu kenal sama Pressplay. Salah satu hal yang menurut gue bikin Pressplay itu kena di pengguna-pengguna itu adalah kesenangan mereka untuk membangun hype. Karena setiap kali mereka kepengen rilis produk, mau barangnya belum nyampe, mereka tuh udah bikin teaser di mana-mana, showcase di mana-mana, bikin story tentang bagaimana user mereka tuh suka sama produk mereka, dan mereka juga cerita, engage gitu. Mereka menggunakan semua social medianya cara efektif, mulai dari story buat leaking, habis itu juga story kalau misalkan dia kepengen rilis produk baru, bikin kuesioner, bikin video di YouTube. Engagement itu semua tuh menurut gua sangat efektif dan dilakukan dengan sangat rapi. Jadi kayak kalau misalkan kalian belum kenal, coba aja iseng lihat ke sosial media, abis itu lihat bagaimana dia nge-engage setiap kali ada produk baru, ngomong gitu. Jadi kayak ada rasa kedekatannya gitu loh. Jadi kalau kita balik ke pertanyaan, apa yang bikin Nova V2 ini bisa laku? Branding, timing, dan juga yang terakhir, digital ads. Jadi di luar itu gue nggak tahu sih menurut kalian gimana. Dan gue juga penasaran sih, kalian nih yang nonton, ada nggak sih yang beli Pressplay Nova V2? Dan kalau ada, boleh share nggak kayak alasan kalian beli kenapa? Kena iklan kah? Memang udah kenal Pressplay kah? Produknya memang sesuai sama yang kalian inginkan kah? Boleh dong bantu share di kolom komentar. Dan juga bisa kasih pendapat kira-kira analisa yang kita bikin tuh tepat nggak ya? Masa bener nggak sih kayak ternyata nih lakunya nih luar biasa,
cepat dalam waktu yang sangat singkat. Karena begitu, apakah ada yang kita miss? Boleh bantu share di kolom komentar. Soalnya ini piece pertama yang gue bikin setelah lama banget ngerikin review di Cranky Tech sebagai anak magang. Dan gue cukup seneng sih nulis skripnya. Jadi kalau misalkan kalian punya input atau pendapat untuk seri-seri seperti ini, boleh dong tulis di kolom komentar dan gue akan coba bacain satu-satu. Siapa tahu mungkin ada ide cemerlang untuk bikin di video selanjutnya. Kalau misalkan nggak ada ide cemerlang, nggak masalah, kan juga bisa tulis kira-kira produk kilafan atau keyboard, headset yang kepengen kami review di video selanjutnya, boleh juga tulis di kolom komentar. Jadi ya, gitu yang bisa gue jawab kira-kira tentang analisa kenapa PresPlay Nova V2 bisa laku banget dan nggak ada yang pernah bahas. Jadi gue harap kalian suka sama format videonya, dan mungkin kita bisa bikin video ini lebih banyak di tahun 2022 kalau kalian suka sama format seperti ini. Boleh biasa, bantu juga like sama share kalau suka sama videonya, follow semua sosial media Cranky Tech untuk bisa update video terkini dan juga link produk menarik. Kalau pengen ngobrol sama kita, di bawah link deskripsi kita punya Discord di mana kita ngobrol sama komunitas dan ngobrol topik yang jauh lebih dalam. Seperti biasa, nama gue Jonathan dan sampai jumpa di video selanjutnya.